Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, hari ini seperti hari-hari sebelumnya, kita akan kembali melanjutkan isi dari bedah novel Lin. Dan sebagai informasi saja untuk kalian semua, bahwasanya tujuan saya untuk membacakan cerita kisah dari Lin yang ada di dalam novel, kemudian saya angkat di dalam YouTube. Itu semata-mata karena saya hanya ingin kalian semua bisa mengetahui tentang kisah kami yang ada di dalam novel ini secara keseluruhan dan lebih detail. Jadi bagi siapapun kalian yang ada di luar sana yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bisa memiliki novelin lagi, saya berharap kalian bisa ikut mengetahui bagaimana jalan cerita kami di dalam novelin melalui video-video yang sudah saya buat beberapa hari belakangan ini. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya per episode dari setiap video yang saya posting di YouTube mengenai bedah kisah dari novelin, itu nantinya akan berisi dari 20 halaman. Jadi setiap 20 halaman nanti kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan lagi di keesokan harinya. Jadi total nanti akan ada 17 hari, karena memang isi dari novelin itu ada sekitar 340 halaman. Jadi saya harap kalian bisa bersabar dan tidak merasa bosan karena setiap hari harus melihat saya dan mendengar suara saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak pernah lagi mengalami hal-hal semacam transisi dimensi seperti sebelumnya. Bahkan kepekaan saya seperti mati rasa sejenak. Di fase itu, saya sempat merasa buta dengan entitas-entitas yang biasanya bisa saya rasakan energinya. Saya seperti berada di dalam bubble transparan yang tidak bisa terlihat, tapi sesaknya terasa. Hal itu diperparah dengan kondisi kesehatan saya yang semakin menurun setiap waktunya. Morning sickness saya yang semula sempat berkurang, entah kenapa saat itu justru kembali menyerang. Secara fisik saya jadi lebih gampang lelah. Secara emosional pun mudah naik turun, tidak seperti biasanya. Entah itu karena faktor kehamilan, atau memang karena badan saya yang sudah mulai ringkih untuk berhadapan dengan hal-hal yang menguras tenaga. Saya seperti selembar kertas yang terapung di atas air. Mas Gali juga sempat mengajak saya untuk memeriksakan diri ke dokter, tapi saya selalu menolak. Entahlah, saya hanya merasa tidak nyaman dengan tempat yang berbau obat-obatan. Saya juga benci dengan rumah sakit yang terkadang penampakannya sering membuat jantung berdebar-debar. Hingga tiba di suatu hari, saya mulai merasa benar-benar lemas. Makanan semakin jarang masuk ke dalam badan, minum air juga malas-malasan, karena terlalu jenuh dengan rasa mual yang ditimbulkan. Jangankan untuk beraktivitas, untuk bangun dari kasur saja, rasanya sendi-sendi ini kehilangan kekuatannya. Karena kondisi tersebut, pada akhirnya saya hanya menghabiskan waktu sambil tidur-tiduran di atas kasur setiap hari sambil menatap layar televisi yang sengaja selalu saya nyalakan. Setiap kali mendengar suara motor Mas Gali datang, rasanya saya juga selalu ingin menangis karena akhirnya saya tidak lagi sendirian. Di suatu hari, Mas Gali pulang kerja agak lebih sore dari biasanya. Hal itu disebabkan hujan yang turun seharian dengan sangat deras. Saya sudah menebak, kalau di hari itu sepertinya Mas Gali akan pulang terlambat. Barulah sekitar jam 6 sore lewat, suara Mas Galih yang membuka gerbang depan terdengar dari kamar. Saya terus menatap ke arah pintu, sampai Mas Galih benar-benar muncul di sana. Assalamualaikum, salam Mas Galih begitu masuk ke dalam kamar. Mas Galih tentu melihat bagaimana kondisi saya saat itu. Kasihan dia, sudahlah lelah dengan pekerjaan, sampai rumah pun dia harus direpotkan oleh istri yang masih sakit-sakitan. Masih gak enak badan? Tanya Mas Galih sambil memegang kening saya beberapa saat. Saya hanya mengangguk sambil tetap menyembunyikan separuh badan di bawah selimut. Dak, kita ke dokter aja yuk. Badan kamu anget loh. Kasian sama Dede. Bujuk Mas Galih pelan sambil mengusap lembut perut saya. Tapi jawaban saya memang selalu sama. Entah kenapa, di masa-masa itu saya merasa sangat malas untuk keluar rumah. Saya selalu menolak ajakan Mas Galih untuk pergi ke dokter karena saya pikir dengan beristirahat di rumah saja semuanya sudah lebih dari cukup. Atau pengen makan sesuatu, biar nanti saya belikan. Tanya Mas Gali lagi memberikan pilihan lain. Meski sedang kehilangan nafsu makan, entah kenapa malam itu saya kepikiran ingin makan bubur ayam. Bubur ayam aja ya, bubur ayamnya Mang Kumis tapi ya, pinta saya dengan suara pelan. Ya, Mang Kumis adalah tukang bubur ayam langganan Mas Gali semenjak pertama kami pindah di kota tersebut. Bubur ayamnya enak, tidak terlalu banyak penyedap rasa. Kuahnya berwarna kuning dengan taburan ayam yang tidak pelit. Mas Gali mengangguk, lalu mencium ujung perut saya sebentar. Dia menatap saya dalam-dalam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini dia pendam. Dak, saya nggak tahu apa yang sedang kamu rahasiakan.
Saya juga nggak akan memaksa kalau kamu belum mau cerita. Tapi kamu harus ingat, ndak? Selain mama, saya juga akan selalu jadi orang yang percaya dengan apapun yang kamu ceritakan. Oke? Ujar Mas Gali tanpa berani menatap mata saya. Itu adalah salah satu kelemahan Mas Gali. Dia tidak akan bisa membicarakan hal-hal sedih sambil menatap mata saya. Meski Mas Gali adalah laki-laki yang kuat, tapi hatinya sangat lembut. Dia sangat mudah terharu. Iya, saya tahu ya. Jawab saya singkat tapi penuh makna. Tentu saya tahu kalau Mas Gali akan selalu ada buat saya. Terlepas apa pendapat dunia, Mas Gali akan selalu percaya pada apa yang saya katakan. Dia yang akan selalu pasang badan atas apapun yang terjadi pada diri saya. Saya tahu itu semua. Hanya saja, semua permasalahannya ada pada diri saya. Sayalah yang terlalu takut untuk menjadi beban bagi orang lain. Takut membuat orang lain ikut terseret dalam masalah yang ada di dalam diri saya. Saya yang terlalu sok jago untuk menjadi mandiri, meski sebenarnya ketakutan. Ayah mandi sebentar ya, nanti baru berangkat beli bubur. Mas Gali kemudian bicara, kali itu pembawaannya sudah jauh lebih santai. Jangan lama-lama, pinta saya sembari melepaskan genggaman tangan saya darinya. Mas Gali mandi sebentar, tidak sampai 5 menit. Setelahnya, dia benar-benar pergi untuk mencari bubur ayam pesanan saya. Jadilah saat itu, saya sendirian lagi di rumah. Sambil menunggu Mas Gali pulang, posisi saya ada di dalam kamar, masih belum berubah. Masih berbaring di atas kasur, sambil menonton televisi yang suaranya memang saya pelankan. Rasa bosan tentu ada, sebab saya sendiri tidak mengerti dengan acara apa yang saat itu saya tonton. Tapi biarlah, ketimbang kesepian. Jujur saja, firasat saya mengatakan kalau malam itu terasa berbeda. Terlalu hening dibandingkan malam-malam biasanya. Tidak ada suara jangkrik atau suara-suara serangga malam yang biasanya ramai terdengar dari luar. Malam itu, sepertinya semua makhluk hidup sudah terlelap lebih awal. Merasa lelah dengan posisi berbaring yang sama sejak awal, saya pun berganti posisi dengan memiringkan badan ke sebelah kanan. Agak bergeser sedikit agar perut saya terasa lebih nyaman. Masih sambil memperhatikan layar televisi yang menyala, tiba-tiba saja ada hembusan angin yang sangat lembut lewat di depan wajah saya. Itu bukan angin biasa, karena aromanya wangi, seperti serai. Sensasinya sangat nyaman, seperti aromaterapi yang sengaja ditiup-tiupkan di sekeliling saya. Entah bagaimana, mata saya yang semula segar langsung merasakan kantuk yang luar biasa. Saya sudah mencoba menahan diri agar tidak tertidur karena saya ingin menunggu sampai Mas Gali pulang. Tapi semakin keras saya mencoba untuk tetap terjaga, kedua mata saya justru semakin terasa berat. Sepertinya saya sempat tertidur beberapa saat, hingga kemudian alam bawah sadar saya seperti membangunkan. Saya langsung teringat pada Mas Gali yang saat itu pasti sedang berada dalam perjalanan pulang untuk membawakan makanan. Saya memaksakan diri untuk segera bangun, karena kasihan Mas Gali jika harus saya tinggal tidur. Meskipun rasanya berat, saya tetap berusaha untuk kembali membuka mata. Lalu apa yang terjadi ketika kedua mata saya terbuka? Saya kembali merasakan kilatan cahaya terang yang membuat mata saya terasa silau. Tiba-tiba saja suasana kamar tempat di mana saya berada kembali berubah total. Anehnya, saat itu saya menemukan diri saya sedang berbaring di atas lantai, tanpa alas apalagi kasur. Semuanya menghilang. Ranjang, televisi, lemari, bahkan semua pernak-pernik yang ada di dalamnya. Semua sudah tidak ada di tempatnya. Perabotan-perabotan itu digantikan dengan hal-hal lain yang bukan milik saya. Ada sebuah meja kayu besar dan sebuah bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding. Sudah pasti, itu bukan foto keluarga saya. Jujur, saat itu saya merasa jengkel pada kenyataan. Bagaimana mungkin transisi itu kembali terjadi di saat kondisi fisik saya belum merasa siap. Tapi apa mau dikata? Saya memang belum menemukan cara untuk mengendalikan semuanya. Saya hanya bisa terdiam sambil menarik napas panjang dan berat. Tak lama, suara alunan musik dari sebuah lagu lawas berbahasa asing kembali saya dengar. Suaranya berasal dari ruang yang berbeda dari tempat saya berada. Sayup-sayup memang, tapi jelas. Anehnya, saya justru merasa akrab dengan nada dari alunan musik tersebut. Bahkan saya sempat ikut bersenandung. Mungkin karena saya sudah pernah mendengar nada dari musik tersebut sebelumnya. Tak hanya itu, entah bagaimana menjelaskannya, tapi seluruh rasa takut yang sebelumnya saya rasakan setiap kali transisi dimensi itu terjadi seperti menghilang begitu saja. Sebaliknya, saya justru merasa tertantang untuk menyelesaikan segalanya. Kenapa penglihatan-penglihatan itu harus datang berkali-kali kepada saya? Dengan latar tempat dan orang-orang yang sama. Ada apa?
Satu pertanyaan itu yang pada akhirnya sanggup mengalahkan semua keraguan saya. Perlahan tapi pasti, saya mulai meyakini kalau semua hal yang muncul dalam penglihatan-penglihatan saya saat itu pasti memiliki tujuan yang ingin disampaikan, dan Tuhan memilih saya sebagai perantara bagi mereka-mereka yang memiliki keterbatasan untuk menyampaikan. Semakin sering saya mengalami transisi dimensi, potongan-potongan gambar yang diperlihatkan pada saya seolah tampak semakin jelas. Mungkin ibarat mata pisau yang tumpul, lama-lama menjadi tajam karena sering diasah. Pengalaman demi pengalaman itu pada akhirnya membuat saya mulai terlatih untuk melihat semuanya lebih detail, bahkan dari beberapa sisi. Jika sebelumnya saya kebingungan mencari cara untuk mengakhiri transisi dimensi yang saya alami, tapi sejak malam itu, saya justru merasa tertantang untuk menemukan hal yang lebih banyak. Saya menganggap semua itu sebagai sebuah petualangan yang seru. Dari petualangan tersebut, saya akan mendapatkan beberapa potongan puzzle yang jika disusun dengan baik, nantinya bisa membentuk satu kesimpulan dari sebuah kisah yang sempat terkubur oleh zaman. Kembali pada pengalaman transisi dimensi saya di malam itu. Secara misterius, energi saya seperti terisi penuh. Padahal beberapa saat sebelumnya, untuk bangun dari tempat tidur saja, saya merasakan lemas yang luar biasa. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Setelah bangun dari lantai, saya pun berjalan keluar dari ruangan tersebut dengan langkah yang sangat hati-hati. Ruangan yang sebelumnya adalah kamar saya, yang kemudian berubah menjadi sebuah ruangan kerja, lengkap dengan dindingnya yang berlukis. Selama saya melakukan pergerakan, sebenarnya saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyentuh benda apapun yang saya lewati. Karena saya berada di tempat tersebut bukan atas keinginan saya. Semesta yang menggariskan saya untuk bisa menyeberang ke sana, ke sebuah garis dimensi yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Saya hanya diundang untuk datang oleh mereka. Saya merasa seperti sedang berjalan dalam sebuah game konsol berjenis virtual reality. Rasanya sulit dipercaya kalau saat itu saya bisa menjelajahi setiap sudut dari bagian residual memori di dimensi tersebut. Saya sedang tidak berhalusinasi. Saya benar-benar sedang berjalan di atas lantai, pada rumah yang sama, tapi berbeda lintasan zaman. Saya bisa memandang ke segala arah tanpa ada halangan. Saya bisa mendengar setiap suara yang tercipta di sana. Semuanya nyata, sama seperti halnya kehidupan manusia di era saya berada. Saya sempat membandingkan bagaimana suasana rumah tersebut ketika di masa lalu dengan masa ketika saya dan Mas Gali menempatinya. Sesungguhnya tak ada perubahan yang berarti dari segi tata letak setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Perbedaan yang paling mencolok hanyalah warna dindingnya, jenis perabotan, dan posisi peletakan barang-barangnya saja. Dalam penglihatan saya di transisi dimensi kali itu, pada bagian ruangan tengah dari rumah itu ada satu set kursi berwarna hitam yang sepertinya terbuat dari kulit asli. Di bagian belakangnya ada beberapa barisan rak buku yang tinggi-tinggi. Berjalan semakin ke belakang, ada sebuah gramafon yang diletakkan di atas sebuah meja. Persisnya di ujung lorong ruangan yang berbatasan dengan ruangan dapur bersih, tempat di mana meja makan berada. Ketika saya berjalan mendekat, gramafon itu bahkan masih berputar. Saat itulah saya baru tahu kalau selama ini alunan lagu lawas yang selalu terdengar dalam beberapa potongan transisi dimensi saya selama ini asalnya dari gramofon tersebut. Jujur saya belum pernah melihat gramofon secara langsung dalam kehidupan nyata. Itulah yang kemudian membuat saya langsung merasa tertarik untuk memperhatikan bagaimana bentuk gramofon tersebut dengan lebih dekat. Tapi saya tetap menjaga jarak dan tetap mengingat komitmen saya sebelumnya untuk tidak menyentuh benda apapun yang ada di rumah tersebut. Semua itu saya lakukan agar pengalaman transisi saya kali itu tidak terpotong di tengah jalan. Saya melangkah semakin ke belakang sambil diiringi dengan alunan musik yang berasal dari gramofon barusan. Pertama-tama, saya pergi ke arah dapur. Di sana, saya menemukan fakta bahwa letak ruang per ruangnya masih sama dengan suasana rumah yang saya tempati di masa ini. Tapi kalau secara nuansa, sudah sangat berbeda. Jantung saya mulai berdegup cepat. Mulai ada keraguan apakah saya harus berhenti mencari tahu atau justru melanjutkan perjalanan. Dapur bersih yang biasa saya jadikan tempat untuk makan bersama Mas Gali, saat itu terlihat asing di mata saya. Saya sempat memandangi ruangan itu beberapa saat. Ada rasa haru di hati saat saya membayangkan sebuah masa ketika ada satu keluarga lain yang sama-sama melakukan aktivitas makan mereka di ruangan itu, di era lampau. Zaman boleh berganti, tapi setiap sudut dari rumah tersebut seperti masih menyimpan banyak residual memori tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di sana. Setelah puas memandangi dapur itu, saya melanjutkan langkah.
sampai pada bagian paling ujung dari rumah tersebut. Tapi sebelum sampai ke pintu belakang, saya sempat berhenti sejenak di dekat kamar mandi. Dan saya sempat bergidik ketika berhenti di titik itu. Banyak suara-suara yang rasanya bisa saya dengar di sana. Suara-suara yang terekam dan tersimpan berlapis-lapis sejak zaman dahulu. Dinding-dinding yang saya lewati seperti berbisik, tapi saya tidak bisa menerjemahkan. Itu bukan bahasa yang biasa saya dengar. Saya seperti mendengar beberapa percakapan dari momentum yang berbeda-beda. Suaranya menumpuk secara acak. Mungkin secara memori, masing-masing dari mereka meminta untuk didengar. Tapi saat itu, saya enggan untuk melakukannya. Saya harus menghemat energi karena saya yakin kalau tujuan saya berada di tempat tersebut bukanlah untuk mendengarkan dinding-dinding itu bicara tentang kisahnya. Tapi suara-suara yang keluar dari dinding itu seperti memaksa untuk diperhatikan. Karena merasa tidak nyaman, pada akhirnya saya berlari menuju ke salah satu ruangan yang setidaknya sudah saya kenali. Kamar. Polosnya saya saat itu berpikir untuk langsung melakukan hal yang sama yang sudah pernah saya lakukan pada transisi dimensi sebelumnya. Saya ingin kembali mencoba untuk menemukan permukaan kasur di dalam ruangan yang saya yakini itu adalah kamar saya. Lagi-lagi saya ingin mengandalkan intuisi semata. Saya mengira kalau semua penglihatan tersebut bisa diakhiri dengan cara yang sama. Saya berlari menjauhi dinding-dinding yang waktu itu seakan berebutan untuk bisa bicara. Setengah berlari, saya pergi ke kamar dengan rasa takut yang sudah sampai di ujung kepala. Tapi ketika saya sedang berlari dan sampai di antara ambang dapur dan ruang tengah, tiba-tiba saja muncul sosok dua anak laki-laki yang berlari dari arah belakang saya. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua sedang bermain kejar-kejaran. Anak laki-laki yang terlihat lebih tua saat itu sedang mengejar yang lebih muda. Tentu saja, saya masih ingat dengan siapa nama dari anak laki-laki yang lebih tua itu, yakni Denjik. Namanya pernah saya dengar disebutkan oleh seseorang dalam transisi dimensi saya sebelumnya. Langkah saya langsung berhenti ketika dua anak itu muncul. Meski mereka seperti tak bisa melihat keberadaan saya di ruangan itu, tapi saya bisa menatap mereka dengan jelas. Suara tawa mereka sempat membuat saya termenung sambil memandangi keceriaan mereka. Saya seolah lupa dengan niat saya sebelumnya untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Rasanya sudah lama sekali saya tidak pernah mendengar suara tawa anak-anak di sekitar saya. Mereka tampak sangat bahagia, seolah tak pernah ada beban dalam kehidupannya. Percayalah, menatap mereka bermain saat itu sempat membuat saya senyum-senyum sendiri dalam diam. Saat itu, Denjik memanggil anak laki-laki yang lebih muda, yang mungkin adalah adiknya. Kemudian, anak laki-laki yang lebih muda itu meledek Denjik sambil menjulurkan lidah. Semua yang saya saksikan saat itu membuat saya benar-benar yakin kalau semua dari mereka yang dulunya mungkin pernah tinggal di rumah tersebut bukanlah berasal dari bangsa Indonesia. Tidak ada fakta lain yang bisa menggoyahkan pendapat saya tentang hal itu. Saya masih terlalu asyik memperhatikan bagaimana adik dan kakak itu bermain di depan saya. Hingga lama-kelamaan, mereka berdua berlari menjauh menuju ke halaman depan. Suara mereka yang saling meledek dan tertawa terdengar sangat renyah. Hahaha, hahaha. Ketika anak-anak itu sudah menghilang dari pandangan saya, secara mengejutkan, muncul lagi seorang gadis bule yang saat itu datang dari arah dapur menuju ruangan depan. Semua orang-orang yang terlihat seolah muncul begitu saja dari arah belakang punggung saya. Saya terpaku menatapnya. Mata saya terbelalak, memperhatikan sisi wajahnya yang nyaris sempurna. Gadis itu adalah gadis bergaun biru yang warnanya sangat muda. Melihatnya tentu membuat saya teringat akan sosok gadis yang sama yang pernah saya lihat dalam transisi dimensi sebelumnya. Saya pernah melihatnya berjalan memasuki gerbang, kemudian memeluk adik-adiknya yang sedang bermain di halaman. Sama seperti kedua anak laki-laki tadi, gadis itu juga seperti tak menyadari keberadaan saya yang sedang memperhatikan aktivitas mereka di ruangan tersebut. Gadis itu berjalan ringan melewati saya sambil membawa secangkir kopi di atas nampan. Kopinya bahkan masih mengepulkan asap. Itu adalah kali pertama saya bisa melihat wajah gadis itu dalam jarak yang sangat dekat. Dia sangat cantik. Pembawaannya sungguh tenang. Meski hanya diam, tapi garis wajahnya seperti menampakkan sebuah senyuman. Yang terakhir, gadis itu lebih tinggi 1 jengkal dari saya yang memiliki postur 165 cm. Kulitnya putih, agak pucat. Wajahnya memiliki proporsi yang nyaris sempurna. Tulang rahangnya yang kecil dan hidungnya yang mancung. Di bagian sekitar hidung dan pipinya terdapat bercak-bercak kecoklatan khas keturunan orang Eropa.
Itu adalah hal sama yang juga saya lihat dari wajah kedua anak laki-laki sebelumnya. Setelah berjalan melewati saya, gadis itu lalu berbelok dan masuk ke dalam ruangan kerja. Dengan kata lain, ruangan yang di masa ini saya gunakan sebagai kamar. Saya tetap berdiri menahan rasa ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh gadis itu selanjutnya. Tapi saya masih terlalu takut untuk mengikuti langkahnya dari belakang secara langsung. Jadi saya hanya bisa menunggu gadis itu sampai keluar. Entah apa yang terjadi pada diri saya, tapi saat itu keinginan saya untuk terus menyaksikan tentang bagaimana kehidupan mereka di masa lalu semakin terasa kuat. Sampai di titik itu, rasa takut saya sudah hilang hampir sepenuhnya. Tak terlalu lama, gadis tadi keluar dari ruangan, tapi sudah tidak ada lagi cangkir kopi di atas nampan yang dia bawa. Di ruangan tengah, dia meletakkan nampan kosong tadi di atas meja, lalu dengan cepat, dia berjalan keluar rumah menuju halaman. Semua kejadian yang diperlihatkan pada saya saat itu terasa begitu runut dan rapi. Lalu apa yang saya pikirkan setelah gadis bergaun biru muda tadi keluar menuju halaman? Tentu, hal pertama yang terpikirkan saat itu adalah niat saya untuk cepat-cepat melanjutkan langkah menuju kamar. Saya ingin melakukan berbagai cara agar perjalanan transisi dimensi itu bisa diselesaikan. Tapi rencana hanyalah tinggal rencana. Apa yang sudah tersusun rapi di dalam otak tiba-tiba dibuyarkan oleh rasa penasaran yang muncul karena dipancing oleh situasi yang saya lihat selanjutnya. Padahal saat itu saya sudah sempat berlari, tapi beberapa langkah sebelum sampai di ruangan yang saya yakini itu adalah kamar saya, pandangan saya justru mengarah ke halaman. Saya kembali merasa tertarik dengan apa yang saya lihat di sana. Saya berhenti, dia memperhatikan. Langkah tadi tidak saya lanjutkan. Kamar saya, atau yang pada saat itu menjadi sebuah ruangan kerja, posisi pintu masuknya memang berdekatan dengan pintu utama. Di sebelahnya ada sebuah jendela yang cukup besar. Jadi, ketika saya berdiri di depan pintu kamar, otomatis saya akan bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di halaman depan, tanpa terhalang. Waktu itu, saya menyaksikan segala aktivitas dari keempat penghuni masa lalu rumah tersebut dengan mata kepala sendiri. Mereka sedang melakukan sebuah interaksi di halaman depan. Rasanya seperti menonton sebuah film dokumenter yang tidak bisa ditebak sama sekali bagaimana jalan ceritanya. Haruskah saya menganggap kemampuan saya itu sebagai tragedi atau justru anugerah? Bagaimana mungkin saya bisa menyaksikan kehidupan dari manusia-manusia di masa lalu yang terputar ulang melalui perjalanan yang saya sebut sebagai transisi dimensi? Dalam posisi mematung, saya melihat keempat anggota keluarga bule itu berkumpul. Ada gadis bergaun biru muda, ada 2 orang anak laki-laki, dan ada 1 gadis lainnya yang bergaun kuning. Mereka sedang asyik dengan kegiatan masing-masing. Dari tempat saya berdiri, saya bisa melihat bagaimana gadis bergaun kuning itu sedang bercengkrama dengan salah satu anak laki-laki yang sebelumnya sempat bermain lari-larian melewati saya. Saat itu, mereka berdua sedang bermain di sebuah ayunan kayu yang diikat di bawah pohon menggunakan tali besar berwarna coklat. Ya, pohon itu adalah pohon besar yang selama ini tumbuh sendirian di tengah-tengah halaman rumah Pak Yono, dekat dengan teras. Pohon yang selalu membuat saya merasa segan untuk menatapnya terlalu lama. Lalu, gadis yang bergaun biru terlihat muncul dari balik pohon, tempat di mana ayunan kayu tadi berada. Dia muncul sambil menggandeng 1 anak laki-laki lainnya yang lebih muda untuk ikut bergabung dan bermain bersama kakak-kakaknya. Jadi saat itu, kedua anak laki-laki tadi akhirnya bermain bersama dalam 1 ayunan. Dan gadis bergaun birulah yang mendorong ayunan tersebut naik dan turun. Sementara gadis yang bergaun kuning memilih untuk duduk di sebuah kursi kecil yang letaknya tak jauh dari ayunan, sambil mengepang ulang rambutnya yang agak berantakan. Melihat interaksi yang ada di antara mereka, canda tawa, dan ketulusan khas dari sebuah keluarga membuat saya tidak lagi menemukan alasan untuk takut. Saya justru senang melihat mereka. Karena sebagai anak semata wayang, keakraban antara kakak adik seperti itulah yang sangat saya inginkan. Ada sebuah kerinduan terhadap keluarga yang membuat saya betah untuk terus-terusan menatap mereka dari kejauhan. Sebahagia itukah kehidupan mereka di masa lalu? Kemudian, apa yang ingin mereka sampaikan kepada saya? Saya bisa merasakan hembusan angin yang begitu nyata dalam transisi dimensi kali itu. Juga suara tawa dari mereka berempat yang terlihat begitu senang dengan permainan di sore itu. Tapi entah kenapa hati saya merasa curiga. Kalau sebenarnya bukan kebahagiaan itulah yang ingin mereka bagikan kepada saya, melainkan hal yang lainnya. Ya, hal lain yang mungkin belum bisa tersampaikan pada saya yang masih minim ilmu dan pengalaman dalam menyelami perjalanan transisi dimensi secara lebih luas. Entahlah, saya hanya tidak bisa mengibaratkan bagaimana perasaan saya waktu itu ketika menatap wajah mereka satu persatu. Hanya ada satu pertanyaan yang kala itu muncul di dalam kepala saya.
Apakah mereka benar-benar bahagia sampai akhir? Tiba-tiba saja air mata saya menetes, menangisi sesuatu yang bahkan saya sendiri tidak tahu. Meski saat itu saya belum memahami benar alurnya, tapi saya percaya kalau entitas seperti mereka pada akhirnya menjadi penentu dari apa yang akan mereka kenang dan bawa dalam proses mereka sirna. Bahagiakah? Sedihkah? Marahkah? Dendamkah? Hanya diri mereka masing-masinglah yang bisa menentukannya. Lalu siapa di antara mereka berempat yang sebenarnya telah mengundang saya masuk ke dalam dimensi masa lalu itu? Tebakan saya tidak ada. Karena sepertinya kehadiran saya dalam dimensi mereka adalah murni kehendak Tuhan, bukan yang lainnya. Saking asyiknya memperhatikan mereka berempat, tanpa sadar saya justru berjalan meninggalkan jendela. Saya beralih ke arah pintu agar bisa melihat mereka dalam jarak yang lebih dekat. Gila memang. Sejauh mata memandang, tak ada perubahan yang berarti dari halaman rumah tersebut. Baik yang saya lihat saat itu, dengan apa yang selama ini selalu saya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sama luasnya, sama besarnya. Juga banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di sana. Yang beberapa di antaranya bahkan masih bertahan sampai di masa-masa saya tinggal di rumah tersebut. Itulah mengapa pada akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa rumah mereka di masa lalu itu adalah rumah yang saya tempati di masa sekarang. Ya, rumah yang sama, yang telah merekam dan menyimpan begitu banyak memori yang tertinggal dari waktu ke waktu tentang keberadaan orang-orang yang sebelumnya tinggal di sana. Saat itu, melalui takdir Tuhan, saya dibiarkan masuk ke dalam dimensi masa lalu itu untuk mendengar dan menyaksikan apa-apa saja yang pernah terjadi di rumah tersebut. Keempat adik kakak itu merupakan pemeran utama dari kisah yang selama ini saya saksikan. Suara tawa mereka berempat semakin jelas terdengar ketika saya mendekat. Saya sudah tidak bisa melihat wajah mereka satu persatu secara detail karena jarak kami saat itu sudah lebih dari 10 langkah. Tapi perlu diingat sekali lagi, kalau dalam situasi tersebut, tidak ada salah satu pun di antara mereka yang menyadari tentang keberadaan saya di sana. Meski sejak awal saya sudah menebak kalau mereka adalah kakak beradik, tapi sebenarnya mereka tidak terlalu mirip. Hanya saja, yang namanya saudara sekandung pasti memiliki garis wajah yang hampir sama, terutama pada bagian mata. Mata mereka adalah tipe mata yang bulat tapi sayu, dengan pupil berwarna biru. Dalam diam, saya terus memperhatikan mereka. Dari sekedar dekat, menjadi semakin dekat. Dan tak kenapa, saya butuh waktu yang cukup lama untuk menyadari satu hal. Satu hal yang membuat saya benar-benar terhenyak. Astaga, betapa terkejutnya saya ketika ingat kalau sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengan mereka berempat, meski hanya sepintas. Masih ingat dengan 4 orang bule yang berpapasan dengan saya di jalan saat pertama kali saya dan Mas Gali datang ke kota itu untuk mencari rumah Pak Yono? Ya, saya baru ingat kalau keempat orang tersebut adalah mereka. Jantung saya langsung berdesir hebat ketika ingatan itu menyeruak. Lutut saya lemah seketika. Sungguh, ketenangan saya mulai goyah. Pertanyaan-pertanyaan aneh mulai muncul di kepala saya. Bagaimana bisa? Apakah pertemuan pertama kami waktu itu menandakan kalau mereka berempat telah berhasil melintas ke dalam dimensi tempat saya tinggal? Lalu siapa mereka? Ini, apakah saya yang gila atau bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar saling beradu di dalam benak. Ketegangan yang saya rasakan saat itu mulai membuat mata saya berkunang-kunang. Saya mulai tidak percaya dengan keputusan saya untuk tetap berada di sana. Perlahan, semua yang ada di sekitar saya seperti berputar. Apa yang sedang saya pandang mulai menggelap. Saya oleng. Keseimbangan saya sudah tidak bisa lagi dipaksa untuk bertahan. Tangan pun sudah bersiap untuk mencari pegangan karena saya tahu kalau sebentar lagi saya pasti akan terjatuh. Dalam kondisi nyaris pingsan, tiba-tiba saja saya merasa ada seseorang yang berdiri di belakang saya. Seseorang itu sedang menahan punggung saya dengan kedua tangannya. Dia mencegah saya untuk tidak jatuh ke lantai. Seketika saya langsung menoleh. Tentu saya penasaran, siapakah sosok lain yang ada bersama saya dalam transisi dimensi tersebut. Antara kaget dan terkesima, begitu saya memutar pandangan ke arah belakang, ada sosok gadis cantik yang berdiri di sana sambil tersenyum hangat. Dialah yang membantu saya saat itu. Dia yang sudah memegangi punggung saya agar tidak terjatuh. Dia adalah gadis bergaun biru yang sejak tadi saya perhatikan dari jauh. Rambutnya yang panjang dan ikal sempat menyentuh pundak saya yang terasa kaku, dan semuanya terasa sangat nyata. Aroma tubuhnya sejuk menenangkan. Jika diingat-ingat, mirip dengan harum tanaman serai. Tidak identik memang, tapi itu adalah perumpamaan yang paling dekat. Saya bisa merasakan sentuhan tangannya. Saya tidak sedang bermimpi ketika sedang menatap wajahnya dari jarak yang amat dekat. Jangan takut, kami baik.
Kami tidak mengganggu, ujar gadis itu membuka suara. Itu adalah kali pertama saya mendengar gadis itu bicara. Meski dia lancar berbahasa Indonesia, tapi secara pengucapan, lafalnya masih agak cadel untuk didengar. Kami sempat saling beradu pandang beberapa saat. Sorot matanya terasa tulus, dan saya bisa merasakan kalau gadis itu adalah orang yang baik. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Sebelum saya sempat mengatakan sesuatu, pelan tapi pasti, penglihatan saya dalam transisi tersebut mulai memudar, seperti asap yang tertiup oleh angin. Hilang. Saya tahu kalau sepertinya saat itu transisi dimensi yang sedang saya alami akan segera berakhir. Tapi anehnya, hati saya seperti menolak untuk mengakhiri semuanya tanpa kejelasan. Tiba-tiba saja saya merasa kalau pertemuan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Dan belum tentu di masa depan, saya masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan gadis itu dalam jarak yang begitu dekat. Itu adalah salah satu keajaiban yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Gadis bergaun biru itu bicara dengan saya. Dia bicara dengan saya. Kami berinteraksi. Dia menyentuh saya dan saya merasakan sentuhannya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah kami berada dalam dua dimensi yang berbeda? Kalau iya, bukankah seharusnya kami tidak bisa saling berinteraksi? Apalagi saling merasakan sentuhan? Terlalu banyak hal yang ingin saya katakan pada gadis itu. Beberapa pertanyaan sudah mengantri di kepala untuk diutarakan. Semua rasa penasaran saya sepertinya hanya bisa dijawab dengan sempurna oleh gadis tersebut. Tapi sepertinya saya akan kehilangan golden moment itu. Apa daya, tubuh saya sudah terlalu lemah untuk bertahan. Energi saya sudah terkuras habis tanpa terencana. Satu-satunya hal yang bisa saya rasakan, saat itu kesadaran saya sudah mulai berada di ujung batas. Saya belum sempat berkata apa-apa ketika sesuatu yang lumayan menyakitkan terasa ditarik lagi dari ubun-ubun saya. Zlup! Dalam sekejap semua berubah gelap, dan tubuh saya terhempas begitu saja, meninggalkan semuanya tanpa kesimpulan.